Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni. Saya mahasiswa Universitas Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan asuransi manajemen keuangan. Asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua pihak, yaitu penanggung dan tergantung, yang dimana perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang terjadi bagi penerimaan frame oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam bentuk mengganti atau mengurangi kerugian. Lanjut, di sini ada prinsip-prinsip asuransi, yang dimana prinsip-prinsip asuransi ini ada 6, yaitu insurable interest. Insurable interest merupakan suatu prinsip yang penting dalam asuransi, di mana insurable interest ini memberikan hak untuk mengasuransikan kepada seseorang karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan objek pertanggungan, yang dimana orang yang mempunyai kepentingan langsung jika terjadi suatu risiko terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mempunyai nilai ekonomi. Yang kedua yaitu utmost good fine. Utmost good fine adalah suatu kewajiban yang positif dari tergantung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta dan yang sifatnya penting, lengkap dan akurat atas suatu risiko yang sedang diminta oleh diasuransikan, baik diminta maupun tidak, yang dimana tertanggung dan penanggung yang secara timbal balik harus mendasari kesepakatan atau perjanjian asuransi dengan itikat sangat baik ataupun positif. Yang ketiga adalah indemnity. Indemnity adalah suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian. Indemnity dapat diartikan sebagai suatu mekanisme di mana penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan tergantung pada posisi keuangan yang dimiliki pada sesaat sebelum kerugian itu terjadi. Yang keempat ada prinsip subrogasi. Subrogasi adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal seorang menanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang diderita oleh tertanggung, maka secara otomatis hak yang dimiliki tertanggung untuk membentuk pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan kerusakan tersebut balik ke penanggung. Yang kelima ada contribution. Contribution adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal suatu objek pertanggungan. Di pertanggungan pada dua atau lebih perusahaan asuransi, maka kerugian yang terjadi akan dikontribusikan pada seluruh perusahaan asuransi yang telah menutup pertanggungan tersebut. Yang keenam ataupun yang terakhir yaitu proximate cause. Adalah suatu penyebab utama yang efektif menimbulkan suatu rantaian kejadian dan menimbulkan suatu akibat tanpa adanya imitasi atau kekuatan yang mulai dan secara efektif dari sumber yang baru serta berdiri sendiri atau independen. Yang selanjutnya di sini ada reasulasi, yang dimana reasulasi ini ada 3, yaitu metode Tirti, metode fakultatif, dan yang terakhir ada metode fakultatif obligatori. Metode Tirti. Metode Tirti merupakan metode yang berisikan kerja di mana leading company wajib menyerahkan atau melimpahkan risiko yang dimiliki kepada reasuransi, begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada metode fakultatif. Fakultatif sendiri berarti bebas atau tidak terikat atau sukarela di antara pihak-pihak yang terlibat karena belum ada ikatan atau
keharusan tertentu. Dan yang terakhir ada metode fakultatif obligatori. Metode ini merupakan suatu kerjasama di mana kidding company bebas menentukan apakah akan atau tidak akan mereasuransikan risiko yang dimilikinya. Dan apabila kidding company telah memutuskan untuk mereasuransikan, pihak reasedur wajib mengakses risiko yang diasuransikan. Lanjut, di sini ada jenis asuransi. Jenis asuransi sendiri terbagi ada dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum yang telah kita bahas tadi di awal. Asuransi jiwa. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Yang kedua yaitu asuransi umum. Asuransi umum memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Lanjut, di sini ada rumus perhitungan asuransi. Rumus perhitungan asuransi yaitu ada 3. Yang pertama adalah mortalitas, yang kedua adalah suku bunga, yang ketiga adalah loading. Mortalitas dihitung dalam bentuk tabel berdasarkan teori probabilitas dan statistik. Dari tabel tersebut diketahui tingkat harapan hidup seseorang berdasarkan umur. Yang kedua adalah suku bunga. Karena waktu pembayaran frame dan waktu penerimaan manfaat asuransi berbeda, maka perlu memperhatikan tingkat suku bunga. Teknik penghitungan menggunakan compound interest and discounting. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah loading, yang dimana adanya biaya operasional yang dibebankan pada frame ini disebut loading. Premi dasar ditambah loading tersebut disebut premi bruto. Kita lanjut. Dan yang terakhir di sini ada rumus perhitungan asuransi umum. Gimana cara menghitung asuransi umum? Yaitu suku premi asuransi umum ditentukan minimal berdasarkan luas jaminan, biaya administrasi, biaya pemasaran, keuntungan perusahaan, frekuensi risiko tersebut, dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.